Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in tabi'ut tabi'in bisan ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana sampai dengan hari ini kita diperkenankan untuk hadir di hari yang ke-19 ini. Semoga Allah selalu senantiasa jaga keimanan, keislaman, ketakwaan kita, agar kita mampu menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan pada ujungnya nanti kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih bertakwa dari kondisi sebelumnya. Sahabat semua, di hari yang ke-19 ini, mari kita evaluasi apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita laksanakan, amal ibadah kita, saum puasa kita, sholat kita, tarawih kita, bacaan Quran kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal kebaikan, amal soleh yang dicatat oleh Allah sebagai bekal kita untuk mudik ke kampung akhiratnya kelak. Di pertemuan hari ke-19 ini, mari kita bedah apa tanda amal kita itu diterima oleh Allah SWT. Sahabat semua, sesungguhnya tidak ada ciri pasti yang benar-benar bahwa kita itu merasakan amal kita itu diterima. Semua amal kita itu diterima. Satu-satunya ciri pasti adalah ketika kita sudah melewati fase yaumul mizannya Allah, fase penimbangan amal kebaikannya nanti. Kemudian ketika kita mendapatkannya, kitab catatan amal itu dengan tangan kanan, maka barulah itu dikatakan amal kita itu berarti diterima oleh Allah SWT dan dianggap dicatat sebagai amal soleh. Tetapi ada sebagian ulama berpendapat bahwa minimal ciri-ciri ini adalah menjadi ciri awal bahwa salah satu atau berapa atau bahkan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di antara ciri amal kita diterima, doa kita terkabul. Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah terkabul. Mungkin sahabat semua, ada di antara sahabat semua yang merasakan hal yang demikian. Berdoa minta kepada Allah apa, kemudian karena Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah dikasih, dikabulkan persis apa seperti yang diminta oleh sahabat semua. Maka bersyukurlah jika itu terjadi pada diri kita, berarti salah satu ciri bahwa tanda amal kita diterima oleh Allah SWT. Masyhur dalam sebuah hikayat cerita disebutkan bahwa di dalam salah satu hadis ada 3 orang pemuda kemudian masuk ke dalam gua, kemudian terjebak oleh batu yang menutupi pintu atau mulut gua sehingga dia tidak bisa keluar. Kemudian
Ketiga pemuda ini kemudian bermunajat kepada Allah, berwasilah kepada Allah dengan amal kebaikannya. Pemuda 1, 2, 3, kemudian akhirnya pintu batu yang menutupi pintu gua ini akhirnya terbuka. Ini ciri yang pertama adalah doanya terkabulkan. Kemudian yang kedua adalah di antara ciri diterimanya amal ibadah kita semakin mencintai dan dicintai oleh orang-orang soleh. Banyak yang mencintai kita karena kebaikan, karena akhlak kita, karena perbuatan yang semakin baik dari diri kita. Dan kita juga mencintai orang-orang yang soleh. Frekuensi kebaikan kita itu tersambung. Sekaligus kita mulai membenci dengan para pelaku kemaksiatan, tidak bercampur. Bahwa sesungguhnya antara hak dan batil itu tidak kecampur, jelas. Nah, ini ciri yang kedua. Kita semakin cinta dengan orang-orang soleh, mencintai orang soleh, sekaligus kita juga dicintai oleh orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan taufiknya Allah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Adanya pertolongan Allah agar kita mampu kuat mengerjakan amal-amal kebaikan berikutnya. Ramadan telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pasca Ramadan, maka kebaikan-kebaikan berikutnya tidak kita tinggalkan. Bukan malah menyerahkan diri kepada iblis, silahkan jajah saya. Tidak, bukan seperti itu. Justru kita semakin menjadi pribadi mukmin yang kuat, yang senantiasa mencintai kebaikan dan terus melakukan kebaikan. Sholatnya sudah bagus, maka amal kebaikan berikutnya dia suka bersedekah, suka infak, suka menolong orang lain, dan seterusnya. Tanda diterima amal kebaikan kita, tanda diterima amal ibadah kita, melahirkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah hadirnya sifat istiqomah di dalam kebaikan itu sendiri. Ramadan kita rajin sholat, pasca Ramadan tetap rajin sholat. Ramadan kita berpuasa, pasca Ramadan tetap kita cinta puasa. Nanti sebentar lagi puasa Syawal 6 hari. Habis Syawal puasa haji misalnya. Atau yang suka dengan mingguan puasa Senin Kamis, yang suka dengan harian puasa Daud. Begitu terus-terusnya sampai kemudian datang Ramadan tahun berikutnya. Ada sifat istiqomah, dihadirkan sifat istiqomah dalam diri kita untuk tetap dalam amal kebaikan itu sendiri. Masya Allah. Ini banyak fenomena orang rajin sholat ketika Ramadan. Mudah-mudahan jika ibadah kita diterima oleh Allah SWT, maka sesungguhnya pasca Ramadan sholat tetap ia kerjakan. Kemudian yang kelima adalah kita ridho kepada Allah terhadap apa yang menjadi qada dan qadarnya, apa yang menjadi takdir Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi ketetapannya, termasuk dalam hal ini adalah kita siap diatur untuk senantiasa berjalan di atas rel kebaikan. Apa itu? Dinul Islam. Ketika Allah dan Rasul sudah menetapkan, maka kita cuma satu jawabannya, sami'na wa ta'na. Siap kerjakan. Saya dengar, saya taat, saya kerjakan.
ini adalah buah dari penempaan kita, kemudian amal ibadah kita terima, maka lahir sifat ridho. Kita ridho kepada Allah, apapun yang Allah takdirkan. Kemudian yang keenam adalah di antara ciri amal ibadah kita terima, salah satunya adalah makin seringnya kita mengucap istighfar, makin sering beristighfar. Dan Masya Allah, di dalam ibadah kita, ketika kita sudah melaksanakan satu ibadah, Nabi menyuruh kita untuk menyambung dengan istighfar. Peristiwa Fathul Mekah misalnya, ketika Allah berikan kemenangan yang besar, maka ujungnya adalah istighfar. Nabi disuruh istighfar. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, selesai mengerjakan sholat, sambung dengan istighfar. Maka istighfar ini adalah bagian dari ciri awal bahwa amal ibadah kita diterima. Seseorang yang merasa ibadahnya benar justru merasa masih banyak dosanya, masih banyak kesalahannya, sehingga senantiasa perlu diiringi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Basahi lisan kita dengan kalimat istighfar 100 kali, 1000 kali, 3000 kali, silahkan. Karena makin banyak beristighfar, semakin baik kita. Kemudian yang ketujuh adalah di antara ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah, kita semakin khawatir dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Jangan-jangan malah amal kita tidak diterima. Ini sifat tawaduk kita, sifat rendah diri kita, sifat rendah hati kita. Tidak kemudian merasa sombong, merasa besar hati, merasa tinggi hati, merasa percaya diri yang terlalu over, merasa kepastian, wah pasti amalku diterima. Tidak, justru orang-orang beriman, semakin dia banyak beramal, semakin dia banyak ibadah, dia merasa amal yang dia kerjakan itu, merasa khawatir jangan-jangan memang tidak terima. Dan ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60-61, surat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang berikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Sahabat semua, orang-orang beriman, para generasi terbaik zaman sahabat itu, para sahabat itu, setiap kali melakukan amal kebaikan merasa takut, lalu kemudian menyertainya dengan amal-amal kebaikan berikutnya. Masya Allah, semoga kita bisa menirunya. Dan harus diingat bahwa sesungguhnya Allah itu tidak membutuhkan amal ibadah kita. Catat baik-baik bahwa Allah itu tidak butuh apa-apa yang kita kerjakan. Dan ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12. Wa may yaskur fa innama yaskuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita syukuri itu semata-mata karena kesukaan untuk diri kita sendiri. Jadi Allah nggak butuh sebenarnya apa-apa yang kita kerjakan. Andaikan satu dunia ini manusia tidak mau beribadah kepada Allah, Allah nggak berkurang sedikit pun kewibawaannya. Jadi diingat bahwa apa yang kita kerjakan bagian daripada rasa syukur, dan syukur itu bagian daripada untuk kita sendiri.
Dan barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, maka ketahuilah bahwa Allah itu punya sifat Al-Ghani, yang maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya sedikit pun. Al-Hamid, terpuji dia. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji, tidak berkurang kewibawaannya, kekuasaannya. Maka perlu kita camkan baik-baik bahwa sesungguhnya amal ibadah kita itu akan kembali kepada kita sendiri. Mudah-mudahan masih banyak lagi ciri-ciri amal ibadah secara di awal. Menurut pendapat para ulama, setidaknya minimal ada 1, 2, 3 yang hinggap ke kita, sehingga kita merasa mudah-mudahan madrasah Ramadan ini benar-benar menempa diri kita untuk senantiasa berbuat baik dan istiqomah di jalannya. Insya Allah di sisa hari 11 hari ke depan kita mampu menjaga amal-amal kita, dan pasca Ramadan pun mudah-mudahan amal-amal ini tetap kita lestarikan, kita jaga hingga datang kematian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.